Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Arina Lutfia Mahiro, 2. Fuad Jati Arya Dharma, dan 3. Nur Khofifah Ayuni Tias akan membahas materi tentang inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu saya akan membacakan materi tentang pengertian inovasi pendidikan dan juga tujuan dari inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertiannya yaitu inovasi pendidikan adalah penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi dunia pendidikan. Contohnya yaitu bidang manajerial, teknologi, dan kurikulum. Inovasi yang berbentuk metode dapat berdampak pada perbaikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan. Dengan demikian, metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada seperti dalam proses pembelajaran dapat menjadi suatu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, yaitu tujuan inovasi pendidikan. Setidaknya, terdapat 2 tujuan utama inovasi di dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan. Majunya bidang teknologi dan komunikasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan di bidang lain termasuk dalam dunia pendidikan. Tugas pembaruan pendidikan yang terutama adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan, baik dengan cara yang konvensional maupun dengan cara yang inovatif. Titik pangkal pembaruan pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual yang secara sistematis akan dipecahkan dengan cara inovatif. Dan tujuan yang kedua yaitu sebagai upaya mengembangkan pendidikan yang lebih efektif dan ekonomi. Manusia mampu menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak dikenal. Manusia juga selalu berusaha dan mampu melakukan sesuatu dengan cara yang baru yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan lebih sempurna. Dengan kreativitas dan usaha yang tidak henti-hentinya, manusia menemukan sesuatu dengan cara baru yang mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik seperti sekarang ini. Pembaruan pendidikan dilakukan dalam upaya problem solving yang dihadapi dunia pendidikan yang selalu dinamis dan berkembang. Sifat pendekatan yang diperlukan untuk pemecahan masalah pendidikan yang kompleks dan berkembang itu harus berorientasi pada hal-hal yang efektif dan murah serta peka terhadap timbulnya masalah-masalah baru di dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perlunya inovasi pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan telah mengakibatkan kemajuan di bidang teknologi, kemudian terpencar ke segala hal yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga pembangun yang terampil, kreatif, dan aktif yang sesuai dengan tuntunan dan keinginan masyarakat luas. Oleh karena itu, perkembangan ilmu teknologi menjadi salah satu pengaruh perlunya inovasi pendidikan karena supaya bisa mengikuti kemajuan zaman. Yang kedua yaitu demografi, sosial, dan kultural. Jumlah penduduk kita yang semakin bertambah belum dapat dijamah secara merata oleh kegiatan atau pelayanan pendidikan. Kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja sebagai akibat tidak seimbangnya antar output lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia. Faktor-faktor sosiokultural sangat erat terkait pada faktor demografi, ekonomi, teknologi, dan ekologi yang sangat khas untuk masing-masing masyarakat. Faktor-faktor tersebut berinteraksi erat dengan pendidikan dan dipengaruhi pula oleh pendidikan. Maka dari itu perlunya inovasi pendidikan. Yang ketiga yaitu kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik.
Masyarakat semakin jeli dan selektif memilih lembaga pendidikan yang lebih baik, seolah-olah tidak peduli atas harga ataupun biaya yang dikeluarkan untuk itu. Upaya inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan upaya inovasi dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Yang keempat yaitu kurang sesuainya antara pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Pada zaman sekarang ini masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali keahlian atau keterampilan skill yang diperlukan dunia usaha. Pada umumnya kurang sesuainya materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu perkembangan di Indonesia kita ketahui telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan dalam upaya mengatasi masalah relevansi. Dengan kurikulum baru inilah anak-anak dibina kepribadian melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntunan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu kelima faktor inilah yang mempengaruhi perlunya inovasi. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan program atau tujuan. Yang pertama, guru. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dalam memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Selanjutnya ada siswa. Prioritas paling tinggi di sekolah adalah berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Jadi semua unit pekerjaan di sekolah diabdikan pada kepentingan siswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik, positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Selanjutnya, tahapannya yang akan jelas terlihat bila digambarkan dengan suatu kontinuum sebagai berikut. Yang pertama, invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru. Yang kedua, development atau pengembangan. Pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan dan belum bisa masuk ke dalam dimensi skala besar. Selanjutnya, diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, akan tetapi di sini diberikan dengan konotasi yang juga berbeda. Sekian dari kelompok 11, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.